Evelyn juga mau tanya kabar nih, gimana nih adik-adik di rumah. Kak Evelyn harap adik-adik tetap sukacita, tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Nah, yuk kita seru nama Tuhan yuk 3 kali ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Kak Evelyn akan pimpin di dalam doa. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya. Walaupun Kak Evelyn nggak bisa lihat nih, tetapi mata Tuhan melihat. Ya, Kak Evelyn pimpin dalam doa ya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan dapatkan hari ini mau sidang anak-anak. Tuhan berkati kami Tuhan, berkati telinga kami, telinga yang mendengar, juga mata kami, mata yang fokus padamu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami hari demi hari jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita akan berkidung nih. Namun sebelum berkidung Kak Evelyn mau kasih pengumuman. Kalau nanti tanggal 9 Oktober ada online kids meeting atau OKM. Nah adik-adik jangan lupa join ya. Nanti kakak-kakak gembalanya akan mengirimkan linknya di WhatsApp. Nah adik-adik bisa join nanti di sana di online kids meeting ada tahukah kamu, ada memuji bersama, ketemu sama teman-teman, juga ada game scout dan tidak lupa dengan tahukah kamu. Nah adik-adik, Kak Evelyn juga mau menginformasikan ya bahwa untuk ayat hafalan yang kemarin salah ya, bukan Mazmur 118 ayat 30, tetapi Mazmur 119 ayat 30. Adik-adik mohon maaf ya adik-adik karena ada kekeliruan dan ketidakfokusan, mohon dimaafkan ya adik-adik. Nah saat ini kita akan memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ica. Nah, hari ini yang membawakan cerita adalah Kak Ica. Adik-adik jangan bosan-bosan ya sama Kak Ica. Tadi adik-adik kan sudah bernyanyi bersama-sama, sudah berkidung pakai gerakan. Pasti jauh lebih semangat, udah gak lemes-lemes lagi dan udah siap untuk mendengarkan cerita hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Ica mau ajak adik-adik untuk berdoa lagi yuk, sehingga kita jadi lebih siap untuk mendengarkan cerita, lebih sungguh-sungguh mendengarkan cerita. Yuk kita berdoa dulu. Adik-adik di rumah bisa ikutin Kak Ica berdoa. Kita lipat tangan, ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Dikau berikan kepada setiap kami. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan cerita. Tuhan, dapatkan telinga kami menjadi telinga yang dengar-dengaran terhadap setiap perkataan firman-Mu.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang Kak Ica akan memulai ceritanya. Hari ini Kak Ica akan menceritakan tentang seseorang yang sangat hebat ya, cukup hebat. Ada yang tahu nggak siapa orang yang Kak Ica maksud? Dia terkenal sebagai orang yang berhikmat. Ada yang tahu nggak? Siapa coba? Iya, ada yang tahu, ada yang belum tahu ya. Nah, yang belum tahu Kak Ica kasih tahu nih. Jadi hari ini Kak Ica akan membawakan cerita tentang Salomo. Siapa sih Salomo ini? Kok dia terkenal sebagai orang yang berhikmat? Jadi siapa sih Raja Salomo itu? Raja Salomo itu adalah anak dari Raja Daud. Minggu lalu kan kita sudah membahas nih tentang Raja Daud, bagaimana dia diurapi, bagaimana dia menggantikan Raja Saul. Nah, sekarang karena Raja Daud itu semakin lama semakin tua, dia memerintah dan dia sudah memerintah sebagai raja di Israel itu selama 40 tahun. Akhirnya Raja Daud meninggal dunia dan posisinya sebagai raja digantikan oleh anaknya yang bernama Salomo. Nah, waktu Raja Salomo ini ditunjuk dan menjadi raja pada waktu itu, dia usianya masih sangat muda adik-adik. Nah, sebelum Daud meninggal dunia, dia juga memberi pesan kepada Salomo. Pesannya seperti ini. Raja Daud mengatakan, Salomo, jadilah kuat dan taatilah Tuhan. Ikuti hukum Tuhan dan perintah-perintahnya, dan kamu akan diberkati dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dan kemanapun kamu pergi. Jadi itu adalah pesan terakhir yang diberikan Raja Daud kepada Raja Salomo sebelum dia meninggal. Nah, Raja Salomo itu orang yang baik. Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, sama seperti Raja Daud. Jadi waktu itu Raja Salomo pernah memberikan persembahan berupa korban bakaran. Coba tebak adik-adik, ada yang tahu nggak berapa jumlah korban bakaran yang diberikan? Dia memberikan persembahan sebanyak 1.000. Wah, banyak sekali ya. Coba bayangin adik-adik, adik-adik bisa lihat misalnya lembu ya, waktu itu ada sapi, wih, jumlahnya 1.000. Banyak kan adik-adik ya. Nah, karena waktu itu orang Israel masih memberikan korban berupa korban bakaran atau persembahan berupa korban bakaran, jadi Raja Salomo ini juga memberikan kepada Tuhan persembahan berupa 1.000 korban bakaran kepada Tuhan. Banyak sekali ya adik-adik ya. Nah, dan waktu itu Raja Salomo itu sedang berada di Gibeon. Nah, tiba-tiba Tuhan itu muncul di hadapannya adik-adik dalam wujud mimpi. Jadi Salomo bermimpi, dia berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan menjumpai Salomo di dalam mimpi, Tuhan berfirman kepada Salomo, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu apa kira-kira yang diminta sama Raja Salomo kepada Tuhan? Apakah dia meminta harta yang banyak, misalnya emas, atau dia meminta umur yang panjang, atau dia meminta apa ya kira-kira adik-adik? Kalau adik-adik jadi Raja Salomo waktu itu, adik-adik mau minta apa sih sama Tuhan? Coba Kak Ica pengen tahu. Wah, banyak ya. Mungkin kita, kalau Kak Ica jadi Raja Salomo, Kak Ica bisa minta, mumpung dikasih Tuhan kesempatan untuk minta, mungkin Kak Ica akan minta banyak hal. Tetapi Salomo adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri.
Jadi dia tidak meminta kekuatan, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta umur yang panjang, tetapi dia meminta kepada Tuhan, yaitu sebuah kebijaksanaan atau meminta hikmat. Karena Salomo tidak mementingkan dirinya sendiri, dia mengutamakan Tuhan dan mengutamakan umatnya, atau mengutamakan masyarakat orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, karena Tuhan mendengar permintaan Salomo, Tuhan juga merasa senang karena Salomo tidak mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya Tuhan bukan hanya memberikan apa yang Salomo minta, tetapi Tuhan memberikan lebih daripada itu. Apa yang tidak Salomo minta juga diberikan kepada Salomo oleh Tuhan. Nah, apa sih yang Tuhan berikan kepada Salomo selain dari hikmat? Tuhan juga memberikan kekayaan, Tuhan memberikan kemuliaan. Bahkan Tuhan berkata kepada Salomo, kalau Salomo hidup sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, taat sama Tuhan, Tuhan juga akan memberikan umur yang panjang kepada Salomo. Wah, banyak sekali ya yang Tuhan berikan kepada Salomo. Nah, lalu suatu hari Salomo sampai di Yerusalem. Nah, ketika dia sampai di Yerusalem, ia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengadakan pesta bagi semua pegawainya. Nah, ketika di acara itu, pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan menghadap Raja Salomo. Nah, 2 perempuan ini bertengkar adik-adik. 2 perempuan ini berdebat di hadapan Raja Salomo. Kata perempuan yang satu, dia berkata, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini tinggal dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu ia ada di rumah itu. Kemudian pada hari yang ketiga, sesudah aku, perempuan ini pun juga melahirkan anak. Kami hanya tinggal berdua, tidak ada orang luar bersama-sama dengan kami dalam rumah itu. Pada waktu malam, anak perempuan yang kedua, ini mati karena ia menidurinya. Nah, pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini sedang tertidur. Diberikannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku." Nah, perempuan yang satu ini, dia berbicara seperti itu kepada Raja Salomo. Dia berbicara sambil bersedih ya, karena dia menganggap bahwa anaknya masih hidup. Tapi dia melanjutkan berkata lagi, "Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati-amatinya, pada waktu pagi itu, tampaklah bahwa ia bukanlah anakku, bukanlah anak yang kulahirkan." Lalu kata perempuan yang kedua, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Mereka berdua berantem, mereka saling berebut anak yang masih hidup ini. Tetapi Raja Salomo, dia mendengarkan dengan saksama dan dia tidak berdebat dengan kedua perempuan itu. Tahu nggak adik-adik, apa sih yang Raja Salomo lakukan agar tahu siapa kira-kira ibu kandung atau ibu yang asli dari bayi yang masih hidup itu? Ada yang tahu? Nah, jadi waktu itu Raja Salomo meminta kepada pegawainya, "Berikan aku pedang." Raja Salomo malah minta pedang loh. Jadi setelah dia meminta pedang, semua orang bingung kan, kenapa Raja Salomo meminta pedang?
kedua perempuan itu juga bingung. Ketika pedang itu sudah diberikan kepada Raja Salomo, lalu Raja Salomo berkata kepada pegawainya, "Potong bayi ini menjadi 2, berikan separuh kepada masing-masing perempuan itu." Wah, semua orang menjadi kaget. Hah, bayinya mau dibelah menjadi 2? Serem sekali adik-adik. Lalu wanita pertama yang benar-benar ibu dari bayi yang masih hidup itu berkata, "Oh tidak, yang mulia, berikan saja bayi itu kepada wanita itu. Jangan lukai bayi itu, biarkan saja dia hidup." Nah, itu kata dari perempuan yang pertama. Sedangkan perempuan yang kedua berkata, "Ya sudah, potong saja jadi 2, biar kita masing-masing mendapatkan separuh, biar kita tidak usah berebut lagi." Nah, dari sini kita bisa tahu Raja Salomo dengan hikmatnya dia jadi tahu, dan akhirnya dia berkata kepada orang banyak ya. Di situ kan ada banyak orang. Dia berkata, "Berikan bayi itu kepada wanita yang berkata, jangan lukai bayi itu. Ia adalah ibu yang sesungguhnya." Wah, adik-adik, Raja Salomo begitu berhikmat ya menghadapi satu permasalahan yang cukup membingungkan, menentukan siapa ibu kandung dari bayi itu. Ketika semua orang mengetahui keputusan dari Raja Salomo, banyak orang yang mengapresiasi bahwa wah, Raja Salomo sungguh berhikmat. Raja Salomo tahu mana ibu kandung dari anak tersebut. Nah, adik-adik, kira-kira dari cerita yang sudah Kak Ica bawakan tadi, kita bisa tahu ya bahwa hikmat, kemampuan, kepandaian, kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo semata-mata bukan dari dirinya sendiri, tetapi kita tahu bahwa apa yang dia lakukan semuanya berasal dari Tuhan. Karena dia begitu mengasihi Tuhan, Tuhan pun mengasihi Salomo, dan Tuhan memberikan lebih dari apa yang Salomo minta. Nah, adik-adik, kita juga perlu belajar ya, seperti Salomo, belajar untuk mengasihi Tuhan, belajar tidak untuk mementingkan kepentingan sendiri. Dan kita juga perlu belajar untuk minta hikmat kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Mungkin bagi kita, mungkin ya adik-adik ada kayak berantem sama teman, atau adik-adik bingung mengatur jadwal. Nah, adik-adik perlu belajar. Kak Ica juga perlu belajar. Sampai saat ini Kak Ica juga terus belajar untuk membawa segala sesuatu di dalam doa, meminta kepada Tuhan, keputusan kepada Tuhan. Kita perlu belajar untuk berdoa, "Tuhan, berikan aku hikmat agar mampu menyelesaikan perkara, menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi." Nah, oke, sekian dulu cerita dari Kak Ica. Akan dilanjutkan lagi sama kakak-kakak yang nanti mengajak hafalan ayat. Oke, sekian dari Kak Ica. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, puji Tuhan ya adik-adik. Hari ini kita sudah mendengarkan cerita yang sangat baik. Nah, dari cerita tadi kita juga dapat belajar bahwa Tuhan adalah sumber hikmat kita. Nah, jadi ketika adik-adik menghadapi kesulitan dalam belajar atau kesulitan dalam ulangan, tes, maupun kesulitan-kesulitan lainnya, adik-adik juga bisa datang kepada Tuhan, mohon hikmat kepada Tuhan untuk bisa menyelesaikan segala kesulitan adik-adik. Nah, supaya kita tetap ingat cerita hari ini, kita hafal ayat ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa nih buka Alkitabnya di rumah masing-masing. Kita buka Perjanjian Lama ya adik-adik, di bagian kitab Amsal pasal 2 ayat 6. Kakak ulangi ya.
Amsal pasal 2 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama dulu ya. Amin. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, sekarang mulai kita hafalkan ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, coba sekarang adik-adik hafalkan tanpa melihat Alkitabnya ya. Sekali lagi ya. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Puji Tuhan ya, adik-adik sudah hafal semuanya. Nanti juga bisa dihafalkan bersama orang tua di rumah, bersama adik kakak di rumah ya. Amin. Nah, sekarang kita tutup sidang hari ini dengan berdoa ya adik-adik. Kakak akan pimpin adik-adik berdoa. Kita pejamkan mata ya. Kita seru nama Tuhan 3 kali. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersidang, juga mendengarkan cerita. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber hikmat kami. Tuhan Yesus, setiap kali kami mengalami kesulitan, biarlah kami selalu ingat untuk datang kepada Tuhan sebagai sumber hikmat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Sidang kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.